terkait masalah kasus sengketa Villa. lahan dan bangunan villa di Ubud atau gimana? Kayaknya udah pada tahu deh. Ya, Iya. jelasin aja dong Bang, gimana Bang? Seperti yang kawan-kawan media tahu, hubungan dengan villa di Ubud Bali, yaitu pengalihan villa pada waktu itu yang menurut Pak Jeremy dan bukti-bukti yang ada itu sudah selesai, sudah settle lah. Villanya udah dimiliki oleh orang lain, sudah dibeli, sudah dibayar, uangnya sudah diterima, dan sertifikatnya udah ganti nama gitu. Dan selesai saya pikir gitu. Kalau bisa ada aduan itu Bang? Kalau bisa ada aduan penipuan? Ya, kalau kita melihat ini kan adanya hubungan perdata dulu Pak Jeremy dengan mitranya, dalam hal ini Pak Patrick Maurice Alexander, dan pada waktu itu ya baik-baik aja. Kemudian dalam perjalanan ternyata ada dipermasalahkan. Dipermasalahkannya secara perdata maupun secara pidana. Secara perdata Pak Patrick pernah menggugat Pak Jeremy, dan putusan akhirnya yang telah berkekuatan hukum tetap yang sudah inkrah menyatakan transaksinya adalah sah dan Pak Patrick Maurice Alexander tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan. Artinya beliau kalah di Mahkamah Agung seperti itu. Tapi Pak Argo sendiri bilang kasusnya sudah P21. Apakah artinya akan ditahan kejaksaan atau gimana? Iya, hari ini kan ada proses hukum yang lain. Ada proses hukum lain dan tentu Pak Jeremy akan mengikuti itu. Ini juga kasusnya sudah cukup panjang dulu dari proses di Polda Bali dan kemudian ditindaklanjuti di Polda Metro. Dan hari ini adalah yang seperti kawan sampaikan tadi, ada tahap 2 ya, pelimpahan berkas perkara kepada kejaksaan. Dan itu proses yang harus dilalui ya siapapun ya. Saya, teman-teman media, kalau ada proses dari kepolisian, ada P21 ya harus diikuti, itu aja, biasa aja. Mengenai permasalahannya ya nanti kita buka di saatnya lah, di peradilan seperti itu. Kemarin nggak bisa hadir, kenapa Bang? Iya, itu katanya syuting bentar. Ya beliau kan aktor, bintang sinetron, kawan-kawan tahu, ya cek aja pasti syuting di hari itu. Karena waktunya nggak pas gitu. Hari ini pas ya, hari ini kan beliau datang. Artinya kehadiran beliau hari ini selain untuk lanjutan pemeriksaan apalagi mungkin? Hari ini bukan melanjutkan pemeriksaan, hari ini namanya pelimpahan ya dari pihak kepolisian atau penyidik kepada penuntut. Tadi lalu Mas Jeremy dibawa kemana mungkin? Ya prosesnya gitu, administrasinya tadi ada foto, terus kemudian ada pemeriksaan kesehatan, nanti ke kantor kejaksaan. Akan langsung ditahan nggak? Wah itu nggak tahu tuh saya tuh, nggak kewenangan saya tuh. Tapi emang ada kemungkinan untuk ada penahanan? Kemungkinannya bagaimana misal pemeriksaan? Ini pelimpahan ya selama ini tidak ada penahanan ya tentu kita berharap penyidik dan penuntut bisa bersama-sama melihat tingkat urgensinya, karena penahanan itu kan tingkat urgensinya, apakah secara subjektif apa objektif untuk ditahan. Faktanya sekian lama proses kan nggak ada ditahan, artinya Mas Jeremy kooperatif dan bisa mengikuti proses hukum, dan kalau bisa mengikuti proses hukum ya apa urgensinya untuk ditahan. Pak, kenapa tadi Mas Jeremy tidak mau sedikit pun memberikan pernyataan gitu? Kenapa? Biasanya kan kemarin-kemarin juga lebih mudah untuk memberikan pernyataan. Sekarang udah dijawab kan, hubungi lawyer kan? Kan udah dijawab, saya pikir ada pertanyaan hubungi lawyer, dan sekarang lawyernya bicara gitu. Apa merasa tertekan dengan kasus ini atau gimana gitu Pak? Oh enggak lah. Saya pikir Mas Jeremy akan mengikuti due process of law, proses hukum secara baik, dan sampai tahapan apapun nanti dia akan jalani. Tapi kenapa sih prosesnya selama ini gitu kan? Itu kasus tahu saya udah dari 2015 juga. 2013 malah. Iya. Mengenai lama atau enggaknya itu kan sebenarnya bukannya dari Pak Jeremy, mestinya kawan-kawan tanya ke penyidik ya. Nah, karena kan berkas itu kan diberkas oleh penyidik. Setelah kendalanya apa, tentu saya nggak bisa jawab itu. Ya. Tapi kasus ini juga mengganggu pekerjaan Jeremy sih. Ya kalau sebagai aktor tentu minta waktu ya. Hari ini contohnya sudah berapa jam beliau menghadiri, terus nanti juga masih ada tahapan berikutnya gitu loh. Tentu menyita waktu, tapi sebagai warga negara dia akan tunduk kepada semua proses ini. Untuk keluarga sudah mengetahui mungkin kasus bapaknya ini. Kalau keluarga saya mesti yang jawab keluarga kali ya, saya nggak. Bang, ini cek kesehatan buat apa Bang? Standar prosedur lah. Oh. Gitu. Standar prosedur kalau beliau sehat. Artinya setelah ini akan ada tahapan apa lagi? Tahapan selanjutnya ya pelimpahan kan, dari pelimpahan ya ke kejaksaan seperti itu. Langsung hari ini juga atau gimana? Rencananya hari ini, tapi kawan-kawan bisa konfirmasi ke penyidik karena kan yang membawa berkas kan penyidik. Bang, Ya, Pak gitu Jeremy kan. juga katanya sempat menyebut bahwa justru Pak Patrick lah yang melakukan pencucian uang.
apakah akan melakukan gugatan balik atau gimana? Itu kasus yang berbeda ya. Kasus yang berbeda. Yang jelas Patrick ini kalau kawan-kawan mesti tahu, dia warga negara asing, tepatnya warga negara Australia. Ini dia juga memulai profiling yang kurang baik lah. Kawan-kawan bisa cek di Google case-case apa aja. Tapi tentu saya nggak layak bicara itu. Secara etik saya nggak bisa komentari itu. Tapi teman-teman bisa lihat Patrick Maurice Alexander itu namanya sebagai pelapor ya, kawan-kawan bisa cek seperti apa latar belakang beliau. Kira-kira pelapor yang dirugikan sekitar berapa sih? Dan pelapor? Belum tahu tuh. Nah, belum tahu. Kabarnya sekitar 16 miliar. Bisa diwarkan. Kalau dari versi Pak Jeremy apa kerugiannya orang dari secara perdata udah selesai kok, orang sudah villa itu sekarang milik orang lain. Kalau iya benar dia mengalami kerugian, gugat dong secara perdata, dan secara perdata pun dia sudah lakukan gugatan dan dia kalah gitu loh. Dia mengingkari semua transaksi tersebut, akta-akta tersebut, karena semuanya settle secara hukum. Semua dokumen diawali dengan adanya akta notaris dan sudah sertifikat sudah dirubah atas nama pembeli oleh BPN, dan semua transaksi tersebut sudah sah secara hukum. Dan Pak Patrick waktu itu sudah melakukan gugatan di pengadilan Gianyar Bali sampai ada banding dan ada kasasi, dan tentu kita mengutip putusan kasasi, dan putusan kasasi mengatakan Patrick kalah, pihak yang kalah. Jadi sebagai clear secara perdata, kami sebagai penasihat hukum melihat ini sebuah kasus yang sudah selesai mestinya. Terus yang tidak luput juga adalah ternyata Patrick pernah datang ke villa tersebut, dan tindakan dia datang ke villa tersebut dipidana, dilaporkan polisi atau dilaporkan kepada pihak berwajib oleh pemiliknya, dan Patrick dihukum penjara. Artinya apa? Dia tidak memiliki kewenangan, dia tidak memiliki hak lagi atas villa tersebut. Sehingga ini adalah putusan yang sangat berhubungan antara putusan perdata dan putusan pidana. Di putusan perdata menyebutkan bahwa Patrick adalah pihak yang kalah, tidak memiliki legal standing terhadap perkara atau objek villa tersebut, dan putusan pidana menghukum Patrick ketika melakukan tindakan-tindakan, contohnya memasuki areal villa tersebut. Pernah ngobrol secara mungkin ketemu gitu sih? Itu di luar konteks ini ya, mungkin saya kurang tahu tentang itu. Oke, cukup teman-teman ya.